Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, NIM 70200119042. Saya akan menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan oleh Ibu. Soal yang pertama yaitu bagaimana input dan output penyimpanan internal dalam tubuh? Jawabannya yaitu yang pertama input melalui konsumsi, inhalasi atau pernapasan, penyerapan melalui permukaan tubuh, atau injeksi buatan, sedangkan output melalui ginjal, paru-paru, saluran pencernaan atau permukaan tubuh, misalnya keringat, air mata, dan kulit terkelupas. Soal yang kedua yaitu kapan cairan dan elektrolit dalam tubuh dikatakan seimbang? Jawabannya, cairan dan elektrolit dapat dikatakan seimbang jika input yang masuk sama dengan output yang keluar, serta kondisi kita sehat dan kondisi cairan tubuh normal. Soal yang ketiga yaitu bagaimana pembagian klasifikasi cairan pada tubuh, beserta berapa volumenya, berapa persentase pada cairan tubuh, dan berapa berat badan tiap pembagian. Jawabannya yaitu pembagian yang pertama yaitu total cairan tubuh, volume cairannya yaitu 42 liter, persentase dari cairan tubuhnya yaitu 100%, dan persentase dari berat badannya yaitu 60%. Pembagian yang kedua yaitu cairan intraseluler, volume cairannya yaitu 28 liter, persentase dari cairan tubuh yaitu 67%, dan persentase dari berat badan yaitu 40%. Yang ketiga yaitu cairan ekstraseluler, volume cairannya yaitu 14 liter, persentase dari cairan tubuh yaitu 33%, persentase dari berat badan yaitu 20%. Yang keempat yaitu plasma, volume cairannya yaitu 2,8 liter, persentase dari cairan tubuh yaitu 6,6% atau 20% dari cairan ekstraseluler, dan persentase dari berat badannya yaitu 4%. Cairan interstitial yaitu volume cairannya 11,2 liter, persentase dari cairan tubuh yaitu 26,4% atau 80% dari cairan ekstraseluler, dan persentase dari berat badan yaitu 6%. Selanjutnya yaitu getah bening, volume cairannya yaitu dapat diabaikan, persentase dari cairan tubuh juga dapat diabaikan, dan persentase dari berat badan juga dapat diabaikan. Yang terakhir yaitu cairan transseluler, volume cairan dalam tubuhnya dapat diabaikan, persentase dari cairan tubuh juga dapat diabaikan, dan persentase dari berat badan juga dapat diabaikan. Soal yang keempat yaitu faktor apa yang meregulasi keseimbangan cairan? Jawabannya yaitu ada dua faktor. Yang pertama volume ekstraseluler. Volume ekstraseluler harus diatur secara ketat untuk membantu menjaga tekanan darah. Menjaga keseimbangan garam adalah sangat penting dalam jangka panjang regulasi volume dari ekstraseluler. Faktor yang kedua yaitu osmolaritas dari ekstraseluler. Osmolaritas ekstraseluler harus diatur dengan ketat untuk mencegah pembengkakan atau menyusutnya sel. Mempertahankan keseimbangan air adalah kepentingan utama dalam mengatur osmolaritas ekstraseluler. Soal yang kelima yaitu kapan pH dalam darah dikatakan seimbang? Tingkat keseimbangan asam basa dinilai normal bila pH darah berada dalam kisaran 7,35 sampai 7,45. Kadar pH yang kurang dari 7,5 dinilai terlalu asam, dan jika lebih dari 7,5 dinilai terlalu basa. Soal yang keenam yaitu bagaimana ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh yang bahkan dapat menyebabkan meninggal? Jawabannya yaitu kadar asam basa atau pH darah manusia besar antara 7,5 atau sampai dengan 7,45. Organ yang berperan dalam mengatur pH darah adalah paru-paru dan ginjal.
Keadaan ketika pH darah kurang dari normal disebut asidosis. Sebaliknya, keadaan ketika pH darah lebih dari normal disebut alkalosis. Nah, kalau sudah di bawah pH atau terjadi asidosis itu sudah bisa menyebabkan kematian. Begitu juga sebaliknya, kalau pH-nya semakin naik atau di atas normal atau biasa disebut alkalosis juga bisa menyebabkan kematian. Contohnya ini ada pada pelari maraton. Nah, soal yang ketujuh yaitu kapan dikatakan asidosis dan alkalosis berkaitan dengan sekresi dan ekskresi hidrogen, HCO3 dan pH urin. Jawabannya yaitu asidosis terjadi jika sekresi hidrogen meningkat dan ekskresi hidrogen juga meningkat, serta reabsorpsi HCO3 dan penambahan HCO3 baru ke plasma juga meningkat, dan ekskresi HCO3 menjadi normal sehingga pH urin menjadi bersifat asam. Sedangkan alkalosis terjadi jika sekresi hidrogen menurun dan ekskresi hidrogen menurun dan reabsorpsi dari HCO3 dan penambahan HCO3 baru ke plasma darah juga menurun sehingga ekskresi HCO3 menjadi meningkat dan pH urin bersifat menjadi basa. Selanjutnya yaitu nomor 8. Apa perbedaan asidosis dan alkalosis respiratori dan metabolik bila dilihat gambar neraca keseimbangan pada slide 36? Jawabannya yaitu respiratory acidosis dapat kita lihat di gambar bahwa ketidakseimbangan yang disebabkan oleh retensi karbon dioksida akibat hipoventilasi. Pembentukan H2CO3 meningkat dan disosiasi asam ini akan meningkatkan konsentrasi ion hidrogen. Nah, agar seimbang maka HCO3-nya ditambah menjadi 40 sehingga akan menghasilkan pH 7,4. Nah, barulah dikatakan seimbang. Yang kedua yaitu alkalosis respiratori. Bisa kita lihat pada gambar ketidakseimbangan ini disebabkan oleh kehilangan CO2 atau karbon dioksida yang berlebihan akibat hiperventilasi. Pembentukan H2CO3 menurun sehingga pembentukan ion hidrogen menurun. Nah, agar kembali seimbang maka H2CO3 dikurangi sekitar 10% sehingga pH-nya menjadi 7,4. Nah, kalau asidosis metabolik pada gambar tersebut terjadi penurunan kadar berkarbonat sehingga kadar ion hidrogen bebas meningkat. Agar seimbang, HCO3 ditambah sekitar 5% dari yang sebelumnya sehingga pH-nya menjadi 7,4. Yang terakhir yaitu alkalosis metabolik. Terjadi penurunan kadar hidrogen dalam plasma karena defisiensi asam non-karbonat. Akibatnya konsentrasi bikarbonat meningkat. Nah, agar seimbang terjadi pengurangan HCO3 sekitar 15% sehingga menjadi 25%. Nah, itu akan menghasilkan pH 7,4. Jadi, intinya perbedaan antara asidosis dan alkalosis respiratori dan metabolik itu terletak pada tinggi rendahnya CO2 atau karbon dioksida dan H2CO3-nya. Soal nomor 9 yaitu dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan cairan. Baik itu berkaitan dengan keseimbangan atau yang lainnya. Jawabannya yaitu yang berkaitan dengan keseimbangan ada pada Quran surah Al-Mulk ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqa sab'a samawati tabaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya yaitu
yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Nah, Dia yang menciptakan 7 langit. Setiap langit berada di atas langit yang sebelumnya tanpa bersinggungan antara satu langit dengan langit yang lain. Kamu tidak akan melihat, wahai manusia, pada ciptaan Allah ketimpangan atau ketidakteraturan. Maka perhatikan lagi, adakah kamu lihat suatu retakan atau tidak rata? Sekali-kali kamu tidak akan melihat itu, akan tetapi kamu hanya akan melihat ciptaan yang teratur dan detail. Soal selanjutnya yaitu nomor 10. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari, kategori makanan, minuman, tubuh dan lain-lain yang termasuk kategori asam, basa, dan normal. Jawabannya itu kategori makanan dan minuman cairan tubuh yang bersifat asam yaitu asam hidrolik, cairan lambung, jus lemon, minuman Coca-Cola, jus jeruk, tomat, pisang, kopi hitam, roti, air hujan khas, urin, dan susu. Sedangkan yang bersifat basa yaitu air laut, putih telur, baking soda, deterjen fosfat, pemutih, antasida, busa sabun, susu magnesium, amonia rumah tangga, penghilang rambut, pembersih oven, dan natrium hidroksida. Dan yang bersifat normal yaitu air murni dan darah. Soal yang terakhir yaitu kaitkan materi ini dengan materi yang kamu ketahui atau jumpai. Nah, materi keseimbangan cairan dan asam basa ini berhubungan dengan materi yang pertama yaitu materi homeostasis, yaitu cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.